Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Deni akan membahas tentang persamaan reaksi yang nanti akan berlanjut pada penyetaraan reaksi. Apa itu persamaan reaksi? Persamaan reaksi adalah penulisan reaksi-reaksi yang biasanya dalam bentuk soal cerita atau apapun ya, ke dalam rumus-rumus senyawa, di mana rumus-rumus senyawa ini akan terbagi menjadi dua kelompok atau seringkali disebut dengan dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ruas kiri ini adalah ruas-ruas zat sebelum reaksi. Sedangkan ruas kanan ini ruas zat setelah reaksi. Nah, zat-zat sebelum reaksi ini disebut juga dengan zat pereaksi atau reaktan. Dan zat-zat setelah reaksi disebut juga dengan hasil reaksi atau produk. Itu yang bisa kita ketahui dari suatu persamaan reaksi. Yang kedua, dalam persamaan reaksi ini kita juga bisa mengetahui jumlah atomnya. Nah, angka-angka ini disebut dengan indeks. Nah, indeks ini adalah menunjukkan jumlah atom dari setiap unsur yang ada di depannya. Jadi 2 ini berarti atom Fe-nya ada 2, atom O-nya ada 3, seperti itu. Ini disebut dengan indeks ya. Yang ketiga, dari persamaan reaksi ini kita juga bisa mengetahui fasa atau wujud. Cuman ada bedanya. Kalau wujud kita cuma tahu 3, cair, padat, gas, tapi kalau fasa ada 4. Salah satunya ditambah dengan larutan ya. Jadi kita bisa mengetahui wujudnya atau fasanya. Contohnya ini Fe2O3 ini ada lambang S. S ini adalah simbol dari solid atau padat. Sedangkan Ag itu simbol dari larutan. Sedangkan L itu liquid atau cair. Nah, ada satu yang tidak terdapat di sini yaitu G atau gas. Nah, apalagi yang bisa kita ketahui dari persamaan reaksi? Yaitu koefisien reaksi. Koefisien ini nanti menunjukkan perbandingan jumlah mol. Nah, apa itu jumlah mol? Nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Nah, koefisien ini akan kita dapatkan setelah kita melakukan penyetaraan reaksi. Ini penyetaraan, asal katanya setara artinya apa? Pada kesempatan ini atau pada proses ini kita melakukan menyamakan jumlah atom di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi ini. Untuk menyetarakan suatu reaksi, biasanya kita melakukan untuk atom-atom selain H dan O, biasanya ya. Jadi atom-atom H dan O itu biasanya kita setarakan paling akhir. Nah, di sini kita lihat atom H, di sini ada 2 tempat. Demikian juga atom O ya. Jadi ada atom H dan atom O ini biasanya kita setarakan paling akhir. Nah, bagaimana dengan mana yang harus kita dahulukan? H dulu atau O dulu? Kita lihat. Jika atom O ini terpisah menjadi beberapa tempat yang banyak. Jadi atom yang terpisah menjadi beberapa tempat yang banyak itu kita setarakan paling akhir sendiri. Nah, di sini atom H itu terpisah menjadi 2 tempat. Di sini 1, di sini 1. Ya, sedangkan O juga 2 tempat. Jadi boleh O dulu, boleh H dulu. Tapi tetap dihitung terakhir, biasanya seperti itu. Sekarang kita coba. Apa dulu yang akan kita hitung? Yang pertama adalah Fe. Jadi selain H dan O. Fe-nya ada berapa di sini? Fe-nya ada 2. Sedangkan di sini Fe-nya cuma 1. Nah, jumlah yang tidak sama ini, yang jumlah lebih kecil kita kalikan dengan suatu angka supaya jumlahnya sama. Nah, berarti di sini kita kalikan dengan angka 2. Nah, angka 2 ini tidak boleh ditaruh di sini. Kalau ditaruh di sini berarti jadi indeks, tidak boleh. Karena pengali ini untuk keseluruhan, jadi sebagai koefisien. Di mana tempatnya? Di depan. Kita tulis di sini. Nah, angka 2 ini berarti miliknya Fe dan Cl. Sehingga dalam senyawa ini Fe-nya ada 2, Cl-nya ada berapa? Dia punya indeks 3 dan koefisien 2. Jadi di sini Cl-nya ada 6. Begitu cara menghitungnya, ya. Setelah itu O kita lewati dulu, H kita lewati, kita menuju Cl. Nah, di sini Cl-nya ada 1, di sini Cl-nya ada berapa? Tadi sudah kita hitung. Ada 3, tapi ingat ada koefisien di sini. Jadi ini dikalikan, jadi Cl-nya ada 6. Supaya sama, maka ini dikalikan 6. 6 tidak boleh taruh sini, juga tidak boleh taruh di sini, tidak boleh.
Jadi harus di depan rumus senyawa. Jadi 6 ada di sini. Berarti di sini selain Cl, H juga terpengaruh. Jadi Cl-nya ada 6, H-nya juga ada 6. Nah, Fe sudah, Cl sudah. Sekarang tinggal H dan O. Kita setarakan. Terserah kita mau yang mana. Misalnya kita ambil H dulu. Di sini hanya berapa? Hanya ada 6. Di sini hanya ada 2. Berarti dikalikan berapa supaya sama? Kita kalikan dengan angka 3. Sekarang O-nya. O-nya di sini ada 3. O ini yang terakhir. Biasanya yang terakhir itu mengikuti saja. Di sini O-nya ada 3. Di sini O-nya 1. Tapi ingat, sudah ada koefisien 3. Jadi di sini O-nya sudah sama. Jika kalian masih ragu-ragu apakah sudah setara atau belum, dicek lagi. Fe-nya sudah sama, Cl-nya sudah sama, H-nya sudah sama, dan O-nya sama. Nah, kalau jumlah atom sebelum dan setelah reaksi sama sesuai hukum kekekalan massa oleh Lavoisier, maka persamaan reaksi ini disebut dengan setara. Nah, kesetaraan ini biasanya kita digunakan untuk menentukan perbandingan koefisien. Berapa perbandingan koefisiennya? Perbandingan koefisien. Nah, kita lihat di sini koefisiennya sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada ini berarti 1. Berarti koefisiennya perbandingannya 1 banding 6 banding 2 banding 3. Jadi perbandingan koefisiennya antara Fe2O3, HCl, FeCl3 dan H2O adalah 1 banding 6 banding 2 banding 3. Demikian penjelasan Ibu tentang persamaan reaksi sekaligus penyetaraan reaksi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.